Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Membaca doa di dalam hati dimulai dari sekarang. Selesai. Oke, selanjutnya saya absen ya. Ferdi Nur Saputra, Hadir. Nur Hasana, hadir. Sri Wulan, hadir. Dimas Permatasari, hadir. Wafik Nur Aziza, hadir Bu. Baik. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak budi. Sebelumnya, minggu lalu kita sudah belajar tentang akhlak tercela. Oke, masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Masih. Itu saya ulang lagi. Apakah itu arti dari akhlak tercela? Siapa yang tahu? Akhlak yang buruk. Selanjutnya, coba sebutkan contoh akhlak tercela. Siapa yang tahu? Ya, silakan dulu. Tidak berbakti terhadap kedua orang tua. Contohnya kayak orang tua meminta tolong terhadap anaknya beralasan tidak mau membantu orang tua. Oke, terima kasih. Jawabannya betul, teman-teman. Betul. Baik, sekarang kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Bisa dilihat saya ya. Materinya tolong dibuka dulu. Oke, yang pertama, pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu adalah atau disebut juga dengan akhlak mahmudah, yaitu tingkah laku yang terpuji dan merupakan tanda keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhlak yang terpuji itu akhlak yang baik ya, kebalikan dari akhlak tercela. Selanjutnya, ciri-ciri akhlak terpuji. Yang pertama, sikap dan perilaku tersebut benar menurut agama. Yang kedua, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perkataan dan perbuatannya mendatangkan kesenangan pada orang lain. Dan yang terakhir, menjauhkan diri dari perbuatan yang hina dan tercela. Jadi dari akhlak yang terpuji ini adalah yang pertama, paling utama adalah sikap dan perilakunya itu benar menurut agama. Jadi hanya sifat-sifat yang baik ya. Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Saya mau minta satu orang untuk membaca ayat Al-Qurannya. Siapa yang bisa? Bu. Oke, silakan Ferdi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Baik, terima kasih Ferdi. Ya, jadi selain dari ayat Al-Quran ini, ada juga hadis Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi, akhlak yang terpuji ini atau akhlak yang baik ini
sudah sebagian daripada iman. Iman itu yang paling baik adalah akhlaknya. Oke. Selanjutnya, nilai-nilai akhlak terpuji. Yang pertama, sikap dan perilaku terpuji akan mencapai derajat yang tinggi. Yang kedua, sikap dan perilaku terpuji akan menghapus kesalahan. Yang ketiga, sikap dan perilaku terpuji akan menjadikan seseorang terhormat atau dihormati. Yang keempat, sikap dan perilaku terpuji menunjukkan kesempurnaan iman. Jadi segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh manusia pasti pada akhirnya mengharapkan hasil atau nilai dari apa yang diperbuatnya. Nah, kalau misalnya kita berbuat baik kepada orang lain akan mendapatkan balasan yang baik. Tapi kalau kita jahat sama orang lain, berbuat yang tidak baik, maka orang lain pun juga akan melakukan hal yang sama. Udah ya? Baik, materinya cukup sampai di sini. Selanjutnya ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya. Baik, saya lihat di absen. Fendi Saputra. Ya Bu, saya. Coba tolong berikan contoh perbuatan akhlak tercela. Sombong. Oh, betul teman-teman? Betul. Oke, terima kasih Fendi jawabannya. Selanjutnya, saya akan memberi tugas. Tugasnya ini nanti kalian membuat rangkuman dari materi yang sudah kita pelajari, yang sudah tadi saya buat PowerPoint. Nanti ditulis ulang, lalu dipresentasikan di kelas. Siap ya? Saya beri waktu 3 menit. Baik, waktunya sudah cukup untuk menulis materi tadi. Saya akan mempersilahkan satu orang untuk maju ke depan dan mempresentasikan apa yang sudah disampaikan. Ya? Ya. Siapa yang mau duluan? Silakan, Wafi. Maju ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan kembali tentang materi yang telah pelajari. Itu yang pertama akhlak terpuji. Akhlak terpuji yaitu tingkah laku yang terpuji yang merupakan tanda keimanan daripada seseorang. Nah, istilah dari akhlak terpuji ini adalah akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang terdapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan yang hina dan tercela. Kemudian ada nilai-nilai akhlak terpuji. Yang pertama, sikap dan perilaku terpuji akan mencapai derajat yang tinggi. Kemudian, sikap dan perilaku terpuji menunjukkan kesempurnaan iman daripada seseorang. Nah, kemudian untuk contoh dari akhlak terpuji itu ada berbakti kepada orang tua. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya akan bertanya. Fendi Saputra. Ya Bu. Coba sebutkan contoh akhlak terpuji. Terpuji itu bersedekah. Ada kan teman-teman? Oke, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Ya, silakan Wafi. Kenapa sih kita harus punya akhlak terpuji atau orang baik? Baik, jadi kenapa kita harus punya akhlak terpuji atau harus berbuat baik? Nah, tadi itu sudah jelas dari firman Allah juga ya, bahwa
dari hadis Nabi Muhammad juga sudah jelas tadi bahwa yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi di atas segalanya itu harus yang diutamakan adalah akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Itu aku. Gimana? Terima kasih. Baik, semua tugas sudah selesai. Nah, sekarang intisari dari pelajaran hari ini adalah tentang akhlak terpuji, yaitu akhlak baik, akhlak yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim. Ya. Tadi sudah dijelaskan dari hadis Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sebaik-baiknya keimanan adalah yang paling baik akhlaknya. Bisa dimengerti semuanya ya? Bisa. Minggu depan nanti kita akan berbagi materi tentang contoh-contoh dari perbuatan akhlak yang terpuji ya. Ini kan cuma pengertiannya aja dari lainnya. Nah, minggu depan kita akan lebih mengulas lagi tentang contoh-contoh dari akhlak terpuji. Bisa dipahami? Bisa. Kalau begitu kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga sehat semuanya dan selalu semangat mengikuti pelajaran hari ini. Dan kita insya Allah akan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.